Mau tinggal menghitung hari lah menuju hari Idul Fitri. Mungkin persiapan Mbak Jiti dan keluarga itu seperti apa menyambut bulan? Masya Allah ya, kalau bicara persiapan hari dan keluarga sebetulnya kayak persiapan fisik ya, pokoknya setiap Ramadan, setiap kita puasa sahur, kita ingin kepada Allah untuk terus diberikan kesempatan waktu untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai di akhir Ramadan. Kalau kita bicara hal-hal yang lain, tentunya itu merupakan hal-hal yang tidak sangat tidak penting ya. Yang lebih penting adalah bagaimana fisik dan niat kita untuk bisa menjalankan ibadah terus. Mungkin Masya Allah ini sebetulnya ucapan ini buat aku ini memotivasi aku agar bisa tahu diri. Sebenarnya tradisi di keluarga seperti apa sih Mbak Jiti? Di keluarga ya dari kecil memang anak-anak dari biasa tidak ada euforia pada saat buka puasa dengan makanan yang begitu banyak. Tapi bagaimana di puasa itu, gimana kita membiasakan anak-anak untuk mereka bisa menahan nafsu dari makanan aja deh ya, nafsu keinginan. Selalu mengingatkan ke mereka, sayang apa yang ada di atas meja itu yang kamu makan. Jadi nggak ada yang aku pengen ini. Alhamdulillah sih di keluarga nggak ada seperti itu. Karena memang dari umur 3 tahun mereka dipaksakan untuk berpuasa dan membahasakan ke mereka bahwa tanggung jawab kita berpuasa itu ya harus menahan lapar dan hawa dan nafsu, dan juga lebih kepada ibadah, bukan bicara mengenai takjil makanan atau santapan buka dan juga santapan sahur yang kita lakukan. Mbak Jiti, akan ada yang berbeda nggak di Idul Fitri kali ini mengingat kemarin baru saja ditinggal sama Ya pastinya tahun ini euforianya tuh semakin semangat. Keluarga kita sepertinya yang kemarin tuh sempat bersedih karena tidak bisa pulang kampung berkumpul dengan keluarga sampai andai taulan sanak saudara. Dan alhamdulillah di sekarang ini semua bisa melakukan, apalagi pemerintah memberikan kesempatan untuk libur cuti bersama 10 hari, itu kan kesempatan yang sangat luar biasa. Dan ini kalau bisa dimanfaatkan oleh keluarga kita semua dalam kondisi sehat, dan pemerintah juga memfasilitasi transportasi yang nyaman, keselamatan, keamanan, itu bisa semua dirasakan keluarga kita. Karena sudah 2 tahun keluarga kita tidak bisa mudik, dan saat ini mereka bisa berkumpul bersama-sama merayakan lebaran kemenangan setelah 30 hari kita melaksanakan Ramadan. Oh berarti mudik ya Mbak Jiti ya? Mudik, tapi kayaknya aku tahun ini nggak mudik karena ayah baru meninggal, dimakamkan di Kalibata. Sepertinya kami lebaran di Kalibata dulu bersama-sama dengan ayah. Kalau biasanya setiap tahun selalu mudik. Biasanya kemana tuh Mbak? Kalau nggak ke Jogja, kalau nggak ke Lampung, kalau nggak ke Padang. Setelah 30 hari kita melaksanakan Ramadan. Oh berarti mudik ya Mbak Jiti ya? Mudik, tapi kayaknya aku tahun ini nggak mudik karena ayah baru meninggal, dimakamkan di Kalibata. Sepertinya kami lebaran di Kalibata dulu bersama-sama dengan ayah. Kalau biasanya setiap tahun selalu mudik. Biasanya kemana tuh Mbak? Kalau nggak ke Jogja, kalau nggak ke Lampung, kalau nggak ke Padang. Ada makanan tradisi nggak sih Mbak untuk lebaran? Nah ini kalau tradisi Padang itu kan biasanya ya selalu ngerapiin rumah, ganti gorden gitu, atau enggak gorden yang dipakai memang untuk lebaran, karpet dicuci atau enggak diganti memang dipakai. Jadi bukan beli gitu kan. Kita punya karpet buat lebaran, karpet buat sehari-hari. Karena Padang itu kan kalau lebaran tuh kayaknya pengen semua itu cantik, semua rapi. Anak-anak gimana Mbak menyambut? Masya Allah ya, insya Allah anak-anak selalu semangat. Mudah-mudahan Allah terus kasih kekuatan untuk anak-anak semua, karena ini semua adalah karena Allah. Punya makna khusus nggak di Idul Fitri kali ini? Makna yang saat sekarang yang harus kita rasakan sama-sama adalah syukur kita kepada Allah, karena alhamdulillah kita masih diberikan usia. Mungkin kemarin 2 tahun lalu kita banyak sekali menerima WhatsApp ucapan innalillahi dari keluarga-keluarga tersayang kita. Dan Allah ternyata masih memberikan waktu kesempatan untuk kita merayakan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Kita mentafakur diri kita selalu jangan kufur nikmat, kita nikmatin sebagai rasa syukur kita. Semoga saja kita menjadi pribadi yang lebih down to earth lagi, lebih sederhana lagi, dan lebih tidak mementingkan bicara dunia, tapi kita bicara akhirat. Mbak tadi dibilang punya cuti 10 hari. Iya, itu akan dimanfaatkan seperti apa dengan keluarga? Masya Allah punya dapil, pastinya kita akan dengan keluarga di dapil ya. Jadi cuti bersama itu bukan berarti kita leyeh-leyeh, tapi justru cuti bersama itu merupakan silaturahmi yang akan kita pakai untuk kita bisa berkomunikasi secara dekat dengan keluarga kita, tidak melalui bicara internet atau dulu kemarin kan kita Zoom, keluarga Zoom. Kalau sekarang
Allah sebetulnya senang kita bisa berkomunikasi. Ada tradisi salam tempel gitu kan? Kalau itu sebetulnya kewajiban kalau kita udah bekerja pasti ingin memfasilitasi anak-anak ya. Dan buat mereka bukan nominalnya Mbak, padahal dalam salam tempel itu ada 10.000, 5.000, 10.000, gitu ya, bukan yang gede-gede.